Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga rezeki kita dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Balik lagi di video aku. Kali ini aku pengen bikin video sinking funds lebaran. Nah, ini tuh pertama kalinya aku bikin sinking funds, nabung untuk lebaran, karena lebaran itu penting banget ya untuk kita menyiapkan dana lebaran supaya nanti kita bisa merayakan lebaran dengan happy, dengan senang, tanpa mengganggu keuangan kita. Nah, merencanakan keuangan untuk lebaran ini sebenarnya nggak ada kata terlambat ya. Kapan aja kalian bisa lakukan. Dan terpenting sedikit demi sedikit kita sisihkan uang yang kita punya, karena dari sedikit demi sedikit itu lama-lama akan menjadi bukit, bahkan bisa menjadi gunung. Nah, kebutuhan untuk lebaran setiap orang tuh beda-beda ya teman-teman. Nah, di sini aku share beberapa keperluan atau kebutuhan aku untuk lebaran. Nah, ini aku tulis di sini tuh lebaran tanggal 2 Mei, atau kalau dihitung dari sekarang aku buat video ini sekitar kurang lebih 4 bulan lagi. Nah, sekarang aku akan merinci keperluan apa aja yang aku butuhkan untuk lebaran, dan ini sebenarnya hanya garis besarnya dan ini hitungannya ya kurang lebih. Nah, yang pertama ini adalah makanan. Yes, kita harus menyiapkan makanan ya teman-teman. Aku pernah keteteran waktu lebaran tuh cuman bikin opor, sedangkan orang-orang lain pada bikin bakso, bikin rendang, bikin inilah itulah. Jadi aku kayak pengen gitu ya. Akhirnya dulu aku makan di luar. Jadi sekarang dari pengalaman itu aku pengen kalau lebaran tuh pengen bikin yang nggak biasanya gitu, kayak misalkan bakso. Terus di sana aku juga menargetkan bikin ayam opor. Terus untuk cemilannya aku mau bikin usus, insya Allah ya, kalau nanti pas puasanya gak bager. Dan di sini aku tulis untuk cemilan kayak jajan-jajan lebaran. Nah, itu penting banget ya, walaupun kita nggak punya tamu, setidaknya kita bisa menyenangkan diri kita sendiri. Nah, aku budgetkan untuk makanan itu 300.000. Terus di bawahnya aku juga tulis untuk baju lebaran. Aku sih kalkulasinya untuk aku 100.000, untuk anak aku 100.000, untuk suami aku 100.000. Cuman aku karena kayaknya udah punya baju yang belum aku pakai, aku nggak pengen beli baju sih untuk lebaran. Jadi yang aku prioritaskan itu adalah baju untuk anak aku sama untuk suami aku. Terus aku pengen ngasih THR sama ponakan, insya Allah ya teman-teman, karena ponakan aku itu banyak. Mudah-mudahan ada rezekinya. Aku pengen berbagi rezeki gitu. Aku target budgetkan 200.000. Namanya ini sih kayak semacam target gitu ya. Kalau nanti ada uangnya, insya Allah semoga terrealisasikan. Kalau misalkan nanti uangnya nggak cukup, ya aku ambil yang penting-pentingnya dulu. Terus yang ini juga yang hampir kita kelupaan, itu ada zakat fitrah. Nah, biasanya kan kalau beras itu kan 2,5 kilo ya, atau kalau diuangkan sekitar 35-an lah. Jadi aku bertiga, aku budgetkan 100.000 untuk zakat fitrah. Terus selanjutnya untuk lebaran aku tuh pengen silaturahmi sama bapak aku. Bapak aku ada di kota Singaraja. Itu kalau dari rumah aku tuh sekitar 3 jaman. Ini sih aku budgetkan 200.000. Ini sih 200.000 tuh untuk bensin sebenarnya ya teman-teman, untuk bensin sama untuk aku makan. Misalkan kayak di perjalanan haus atau lapar, kita bisa beli makan.
Nah, nanti untuk bapak aku semoga ada rezeki, insya Allah aku pengen ngasih juga sama bapak aku, karena bapak aku tuh sakit ya teman-teman. Nah, sekarang aku lanjut totalin semuanya itu ada 1.100.000. Wow, lumayan ya teman-teman, padahal itu budgetnya udah aku budgetin yang sedikit-sedikit, udah budgetin yang minimalis. Nah, sekarang aku mau share ke kalian gimana caranya aku nabung. Nah, aku ngitungnya 4 bulan kalikan 30 hari itu kan 120 hari. Nah, 120 hari itu kalau sampai lebaran, kan uangnya tuh sebelum lebaran udah harus kekumpul ya, udah harus kita beli-beli baju. Nah, aku ngurangin target jadi 100 hari aja, jadi aku hilangin 20 harinya karena takutnya nanti aku dalam satu hari tuh nggak punya uang dan lain-lain lah. Jadi aku targetin untuk 100 hari aja. 1.100.000 dibagi 100 hari sama dengan 11.000. Jadi per harinya dalam 100 hari itu aku harus nabung 11.000. Kalau untuk aku sih kayak berat ya, apalagi penghasilannya yang nggak tetap, bahkan penghasilannya mulai dari 8.000 per hari, kadang juga di bawah 50.000 ya. Wah, kalau seandainya 100.000 itu udah alhamdulillah ya, udah bersyukur. Jadi aku biar nggak memberatkan diri aku sendiri, biar aku tuh nggak merasa terbebani, karena bagi aku uang 11.000 itu nominalnya besar. Jadi aku bikin pecahan atau bikin 3 tabel. Nah, yang pertama itu ada tabel 2000-an. Itu kalau ada uang 2000 kan pasti aku nggak akan berat ya. Terus yang kedua itu nominal 5.000. Nah, kalau 5.000 itu sebenarnya untuk per hari insya Allah bagi aku nggak terlalu berat. Nah, dan aku juga bikin tabel yang paling bawah itu 10.000 per hari. Jadi nanti kalau aku ada rezeki lebih atau pendapatan suami aku di atas 50, mungkin aku akan nabung 10.000 per harinya. Nah, di sini aku juga bikin sinking fund, karena ini namanya sinking fund. Jadi menargetkan sesuatu dengan fun, dengan happy, tanpa kita merasa terbebani gitu ya istilahnya kalau bagi aku. Jadi gimana caranya aku tuh bisa nabung tapi aku nggak terbebani setiap harinya. Makanya aku share bikin kayak gini gitu ya teman-teman. Bikin cara kayak gini. Jadi untuk 2000-annya itu aku bikin tabel 100 hari atau 100 kolom. Nah, rinciannya gini teman-teman. Tabel yang pertama itu aku bikin pecahan 2000-an itu kalikan 100 hari. Karena kalau 2000 per hari insya Allah aku masih mampu ya, masih bisa gitulah. Insya Allah kalau 2000 per harinya itu aku masih ada uangnya, jadi aku bikin 100 kolom. Nah, yang kedua itu ada tabel 5.000-an. Untuk tabel 5.000-annya enggak aku kalikan 100 hari, tapi aku kalikan 80 hari. Aku kurangin 20 hari karena takutnya nanti aku enggak punya uang. Jadi aku bisa nabung 2000 aja. Tapi pada saat aku punya uang, aku akan nabung 2000 plus 5.000-an. Jadi istilahnya dalam 100 hari itu aku nggak apa-apa kalau nggak nabung 20 kali. Misalkan nggak ada uang ya nggak apa-apa. Tabel yang terakhir aku bikin pecahan 10.000-an, tapi nggak aku kalikan 100, tapi aku kalikan 50 hari atau 50 kali. Jadi kolomnya itu isinya 50 kolom. 10.000 kalikan 50 hari itu totalnya udah 500.000 loh teman-teman, udah banyak. Terus aku nabungnya nggak harus 100 hari, cuman 50 hari aja. Tuh kayaknya mengurangi beban, kayak nggak beban gitu teman-teman.
Kalau yang 2000 kan tuh kan udah harus setiap hari ya, tapi kalau 10 ribuannya itu cuman 50 hari, kayak lebih sedikit gitu. Senang aja sih lihatnya. Jadi cara menabungnya itu gini teman-teman, misalkan nih dalam sehari aku ada uang, misalkan ada penghasilan tambahan atau penghasilannya di atas 50.000, misalkan nih aku ada uang 10.000 nih, aku bakal tabungin contreng tabel yang 10 ribuan. Besoknya nih misalnya aku ada uang 18.000, itu aku bakal contreng yang 2.000, 5 ribuan sama yang 10.000 gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan aku nggak ada uang, aku bakal usahain nabung 2.000 aja dalam sehari. Kalau 2.000 kan insya Allah pasti ada ya, itu aku ngewajibin 2.000 sehari. Jadi kalau aku ngewajibin 2.000 sehari itu kan nggak berat jadinya ya. Jadi gitu caranya. Nah ini kalian bisa lihat di pinggirannya itu kan 2.000 kalikan 100 hari 200.000, 5.000 kalikan 80 hari kan 400.000, 10.000 kalikan 50 hari itu 500.000. Jadi udah aku perhitungkan ya semuanya, total dari semuanya itu 1.100.000, pas sesuai budget aku. Nah di sini aku usahain nabung, nanti kalau ada penghasilan tambahan atau lebih-lebih aku bakal usahain nabung. Tapi karena kebutuhan aku juga banyak, aku juga nggak terlalu memforsir, karena bulan ini dan bulan depan itu ada pengeluaran yang nggak terduga. Contohnya nih kayak kemarin ban motornya itu pecah, terus karena udah terlalu tipis banget, udah 2 tahun nggak ganti, jadi harus diganti. Dan lagi nunggu seminggu untuk ngumpulin uangnya itu buat ganti ban. Terus untuk tanggal 2 bulan Februari, bulan depan nih, itu aku harus nyampesan motor. Jadi aku nggak terlalu menekankan diri aku untuk menabung di sini, sebisanya aku aja, karena uangnya mau aku buat untuk benerin untuk ganti ban sama untuk nyampesan motor. Oh iya maaf ya kalau aku nggak nulis 5 ribuan atau 10 ribuan, 2 ribuan gitu. Aku nulisnya cuma angka 2, angka 5 sama angka 10, karena aku tuh mager banget ya kalau harus nulis semuanya. Jadi aku biarin aja kayak gini. Nah untuk tabel paling bawah itu ada kelebihan 2 kolom. Lanjut, ini aku udah selesai bikin tabelnya. Nah aku nabungnya pakai amplop aja, ini sisa amplop aku tahun lalu. Jadi aku nggak punya ziplock, aku pakai alat seadanya aja. Pengen sih beli ziplock, tapi nanti aja dah kalau ada uangnya juga. Sebenarnya uangnya ada, cuman kayak lebih untuk kebutuhan yang lebih penting aja dulu. Sebenarnya sih aku udah kepengen banget gitu punya ziplock biar rapi, biar kayak teman-teman yang lain bagus gitu. Pengen sih, tapi ya nanti aja, pakai peralatan seadanya aja dulu. Nah di sini aku nabung mulai dari uang yang aku punya. Ini lepitan kayak di tas itu ada sisa-sisa uang, aku taruh di sini untuk sebagai permulaan. Pokoknya sekarang uang yang lepitan misalkan ada di baju, aku taruh di tas, itu aku tabungin. Nah di sini aku punya 2.000-an 5, aku langsung tabungin. Terus ada 10.000. Nah di sini aku aku silang, terus aku masukin aja ke amplopnya ini. Nah di sini aku tekankan lagi kalau aku menabung ini tidak terlalu memforsir ya teman-teman, karena penghasilan dari suami aku itu tidak tetap dan jumlahnya juga berbeda-beda setiap harinya. Jadi aku nggak ingin memberatkan suami aku, karena suami aku yang kerja di sini. Di sini aku hanya berusaha mengatur keuangan. Kalau misalkan nanti nggak mencapai target 1.100.000 ya nggak apa-apa, setidaknya aku udah berusaha dan setidaknya udah ada uang untuk keperluan yang penting-penting aja dulu. Dan
Dan supaya balance antara pengeluaran dan pendapatan, uang yang aku tabungin ini aku catat di pengeluaran harian aku. Contohnya kayak hari ini aku nabung 5.000. Di sini aku bakal catat, aku kasih simbol N, di atasnya 5 gitu ya teman-teman. Nah, videonya sampai sini aja ya, semoga menginspirasi. Maaf kalau aku ngomongnya masih banyak belepotan banget. Makasih yang udah klik video ini, makasih yang udah nonton sampai detik terakhir. Jangan lupa tolong di subscribe ya. Makasih. See you on my next video.